Di wajah Vincent Verhaak dan Jessica Iskandar, beban derita yang ditanggung selama 1 tahun berganti menjadi sukacita. Musibah yang menghantam rumah tangga Jedar dan Vincent sedikit banyak membawa keduanya pada taraf kehidupan lebih baik sekarang. Setidaknya, Jedar yang semula mengeluhkan kesulitan membayar cicilan rumah, kini bisa bernafas lega. Sejak kembali ke Jakarta, ekonomi pasangan ini naik drastis. Saking banyak pundi-pundi terkumpul, Jedar dan Vincent akhirnya membeli sebidang tanah yang cukup luas. Ya benar. Itu baru 2 hari yang lalu. Itu yang tadi saya bilang. Ketika kita ke Jakarta adalah rezekinya gimana kita bisa berkembang lagi, bangkit lagi dan fokus on business sambil paralel enjoy entertainment. Di atas tanah 300 meter inilah, Vincent dan sang istri berencana memulai bisnis baru mereka. Menariknya, bukan sebidang tanah ini saja yang bakal menjadi milik Jedar. Menurut pengakuan Vincent, kabarnya mereka akan kembali membeli beberapa bidang tanah untuk mendukung usaha mereka. Lantas, usaha seperti apa yang ingin dibangun Jedar dan Vincent? Kita mau bikinin townhouse, tapi konsepnya belum bulat, ini cuma ide-ide doang. Yang penting kita udah deal di tanahnya, kita udah beli, kita udah hak milik kita, tapi nanti buat bangunnya ya kita lihat ke depan apa yang terjadi, karena kita mau juga budgeting, juga ada ide-ide apa yang kita nanti mau bangun. Atau kalau rezekinya makin oke ya banyak tanah. Kantong pundi-pundi kembali mendebal dan spirit untuk usaha kembali hidup. Tapi mengapa Vincent justru ramai dikabarkan bangkrut ketika putuskan melego apartemen milik sang istri? Enggak, apartemen masih ada. Cuma kebetulan kita mau sewain. Kita nggak pernah menyatakan bahwa kita bangkrut. Kita hanya bilang memang ini lagi momentum susah-susahnya kita. Apalagi secara financially kalau mau dibilang 9, sekian M, hampir 10 M tiba-tiba plus, ya itu sih sesek nafas ya. Tapi kalau mau dibilang bangkrut sih no, kita nggak pernah menyatakan itu. Ya, bagaimanapun keputusan Jedar dan Vincent menekuni lini bisnis baru sebagai upaya bangkit dari kekalahan kemarin, patut kita dukung. Hanya saja, mengingat bahwa setiap lini bisnis memiliki tingkat risiko kerugian yang cukup bisa menguras kantong, lantas, sudahkah Vincent dan Jedar pikir matang-matang? Tidakkah mereka khawatir akan gagal bila usaha baru tersebut kembali menjerat keduanya pada musibah yang lebih parah? Oh, kalau ketipunya nggak baru, itu udah setahun lebih, tapi kan untuk ngebangkit lagi kan balik lagi ke orangnya ya. Kebetulan dari support keluarga kita juga bagus dan kasih kita semangat, jadi kita tuh untuk membangkit lagi sih mau dibilang gampang enggak, susah, cuman ya namanya berjuang ya pasti ada hasilnya kan kalau kita berjuang. Terus ya balik lagi dari yang tadi saya bilang, dari zero kita mulai lagi. Kemarin beli tanah, nanti kita mau mulai bangun, dari mulai bangun ya itu dijadikan bisnis lah yang aku bilang. So still focus on entertainment sambil berbisnis. Masih terekam jelas ingatan publik tentang betapa hancurnya Vincent dan Jedar waktu itu. Usaha bisnis rental mobil dengan sang partner yang menghilangkan lebih dari 1 mobil Jedar serta menguras tabungan miliaran rupiah menjadikan pengalaman tersebut sebagai pukulan paling hebat. Saking beratnya, Jedar sampai kesulitan membayar cicilan rumah. Namun ketika publik menaruh simpati, Jedar justru kedapatan melakukan perawatan wajah di luar negeri. Di bingkai inilah warganet yang tersulut kecewa balik melayangkan serangan dan hujatan. Itu masa kesulitannya kita financially untuk ngatur aja yang prioritasnya apa, yang kita bisa singkirin yang mana biar kita bisa jadi financially stable lagi. Lantas, hikmah seperti apa yang dipetik Vincent dan Jedar dari peristiwa penipuan yang dialami mereka kemarin? Benarkah keduanya akan lebih berhati-hati bekerja sama dengan orang lain? Ataukah justru sebaliknya? Dampak yang kemarin itu pelajaran besar. Jadi untuk bisnis kita berdua masih wanti-wanti. Jadi nggak semudah itu untuk langsung bilang yes kita mau bisnis, enggak. Kita ada opportunity, kita akan pelajarin, kita akan lihat kalau ada maksudnya ada masa depannya dengan bisnis ini dan dari sisi kiri kanannya aman, baru kita akan jalanin. Tapi kalau masih ada mungkin bau-bau aroma yang nggak enak di bisnisnya ya kita tolak langsung.